membela dinas pendidikan, saya pikir ya itu semua bukan hanya pendidikan semua. Kalau saya kan kalau saya berkritik kan bukan hanya pendidikan, saya kritik dulu ya. Saya selalu mengkritisi kebijakan pemerintah apapun itu. Dan mungkin kawan-kawan yang mungkin melihat lebih spesifik ke dinas pendidikan, saya sepakat juga kritik-kritikan itu seperti itu. Yang penting kan berbasis argumentasi, berbasis data. Jangan begini, jangan nanti kritik, apalagi di ruang publik. Kritikannya tanpa berbasis data. Misalnya mengatakan misalnya di dinas pendidikan ini saya dengar ada pungli, ada korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-22 tahun ketiga edisi Kamis 3 November 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita masih berbincang tentang kondisi ya mutu pendidikan Aceh yang banyak menuai pro dan kontra dari pengamat pendidikan di Aceh. Kali ini kita akan angkat tema tentang pendidikan Aceh memprihatinkan. Yara beri bantuan hukum bersama narasumber kita, Bang Safarudin SH. Beliau adalah Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Assalamualaikum Bang Safar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah lama tidak hadir ke PSTM ini Bang ya. Iya. Dan hari ini terima kasih sudah berhadir, dan kita akan angkat tema tentang situasi pendidikan Aceh memprihatinkan. Yara beri bantuan hukum. Tapi terkait, sebelum kita melanjutkan pertanyaan ini, Bang Safar, apakah Anda benar tim ahli dari Pak Al-Hudri? Nah, ini akan lebih mudah berbincangnya ke depan ya. Nah, bukan. Bukan, saya bukan tenaga ahli, tapi mitra. Mitra kan begini, karena kami ada MOU. Jadi ada MOU antara Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dengan Dinas Pendidikan dalam memberikan, kalau kami kan tupoksinya advokasi hukum ya. Kebetulan kami mitra Kementerian Hukum dan HAM dalam menjalankan Undang-Undang Bantuan Hukum, dan juga di Aceh kan ada kanun tentang bantuan hukum bagi fakir miskin. Jadi kan mungkin sinkron dengan hal itu. Jadi advokasi kami dalam rangka untuk akselerasi peningkatan mutu pendidikan di Aceh. Oke, Anda tidak mengakui sebagai tim ahli, tapi sebagai mitra. Ya. Meskipun tidak sebaliknya, tidak seperti itu. Boleh ya? Tidak. Maksudnya bukan tenaga ahli, bukan. Saya memang mitra dan ada MOU-nya itu. Okay. Dan ada MOU-nya ya. Oke, ini Anda sudah, saya memposisikan Anda ini adalah misalnya tim Kadis saja terus ya. Karena ini akan berkaitan dengan pertanyaan bagaimana misalnya Anda melihat, karena ini beberapa narasumber PTM ya sudah hadir di sini menuai kontra terhadap kualitas mutu pendidikan Aceh. Kalau tanggapan Anda sendiri seperti apa nih? Jadi begini ya, memang saya kan di awal-awal mungkin kita tidak melirik kegiatan kami itu ke dunia pendidikan dari awal ya. Cuman karena pemberitaan itu dari awal tahun kemarin masif tentang mutu pendidikan, sehingga ya kami di kantor berdiskusi, kemudian mencermati ini sepertinya kita perlu masuk ke dalam dunia pendidikan. Nah, kebetulan kan ada teman-teman saya yang guru juga, ada adik saya juga guru. Nah, saya tanya seperti apa dunia pendidikan. Oh, seperti ini ya. Berarti ada banyak persoalan di dunia pendidikan. Kemudian saya minta waktu untuk bertemu dengan Dinas Pendidikan, bertemu dengan Pak Kadis. Nah, kemudian saya bercerita dengan Pak Kadis, bercerita tentang berbagai persoalan, dan Pak Kadis juga menjelaskan baik itu masalah internal, baik itu masalah eksternal, dan ini kan masa-masa pembenahan. Dan saya pikir ya memang ya dinamika yang sedang dihadapi, saya pikir ini memang perlu pembenahan. Nah, kemudian saya sampaikan bahwa kami juga dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ini kan punya kegiatan advokasi. Nah, kira-kira bisa nggak kita berkolaborasi untuk dalam rangka apa yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh. Ya, kemudian lahirlah MOU itu. Oke, Anda menawarkan diri untuk membantu, bukan ditawarkan oleh Kadis. Soalnya gini, kalau dari institusi ini, Yara sendiri kan maksudnya memang lembaga bantuan hukum, tapi dibiayai sama negara untuk mengatasi misalnya kemiskinan.
Nah, ini kan mempertanyakan independen Yara juga nih kalau seperti itu. Anda bekerja untuk pemerintah atau memang mau advokasi masyarakat nih, Bang Safwan? Makanya gini, Anda ini mau istilahnya begini ya PTM ya, kita tahu beberapa narasumber datang ke PTM ya kan, itu mengontrak terkait tentang kasus pendidikan mutu yang memang dianggap bobrok di masa Pak Al-Hudri. Nah, Anda sekarang pertanyaannya, Anda mengakui nggak mutu kualitas pendidikan Aceh itu bobrok di masa kepemimpinan beliau? Saya begini ya, saya kan karena bukan spesifikasi saya itu orang yang menilai pendidikan, karena kan background saya kan hukum, bukan orang pendidikan. Tapi kan melihat mengikuti dari pemberitaan bahwa memang ada kritikan. Makanya kan ketika ada kritikan, saya juga tertarik ada apa sebenarnya ini. Ya, dan mungkin kan memang perlu. Saya juga menyarankan supaya begini Dinas Pendidikan juga ini perlu membuka ruang untuk berdiskusi lebih luas. Mungkin apa FGD, apakah seminar untuk membicarakan bagaimana upaya bersama meningkatkan mutu pendidikan, termasuk di dalamnya itu ya mengundang semua orang-orang yang ingin berkontribusi. Nah, orang yang melakukan mengkritik ini, saya rasa itu berkontribusi, ingin berkontribusi. Cuman kadang-kadang kan tidak bertemu. Ya mungkin melalui cara dengan mengkritik, kemudian harapannya dengan kritik itu ya memberikan solusi juga. Nah, misalnya ini ini kenapa mutunya rendah misalnya, kan? Setelah ditelusuri, misalnya saya telusuri kan, ada secara regulasi bahwa anggaran pendidikan itu 20% di luar gaji. Nah, sekarang sudah adakah 20% di luar gaji? Nah, ternyata belum. Nah, apa persoalannya belum? Nah, mungkin ini kan di sistem penganggaran. Nah, ini mungkin yang kita telusuri, pembenahi, komunikasikan supaya ini tertata. Jadi sistem sebenarnya ini ada yang rusak di dalam sistem ini dan kita harus masuk untuk berkomunikasi, melihat. Nah, ini saya pikir perlu dibuka ruang untuk semua bisa berkontribusi termasuk dengan kritikan. Oke, jadi apa yang harus Anda sampaikan ini ke pemirsa PTM terkait tentang soal mutu pendidikan di Aceh? Oke, Anda tadi sedang menyarankan bahwa kritik ya harus ada solusi. Sebenarnya pengkritik ya kritik, solusi mikirnya yang pemerintah, yang pejabatnya dong, yang Pak Al-Hudrinya dong. Itu kan tugas dia, sudah diberikan amanat gitu loh. Sekarang Dinas Pendidikan istilahnya membantah nih pernyataan yang selama ini masyarakat menilai mutu kualitas pendidikan. Apa yang data yang akan Anda sampaikan ke pemirsa? Betul, jadi begini dia, kritik itu kan kritikan itu yang konstruktif, yang konstruksi, yang membangun maksudnya. Bukan hanya sekedar mengkritik. Ya boleh mengkritik, ya pemerintah juga memberi solusi. Cuman kita juga kan menyampaikan, seperti kami misalnya, kami mengkritisi, kemudian kami melihat kan begini dia. Ada persoalan di dunia pendidikan ya, ada persoalan mungkin guru-guru ada tidak nyaman dia. Tidak nyaman guru mungkin dengan dengan dunia anak-anak sekarang kan beda dengan yang dulu. Apalagi sekarang ada undang-undang perlindungan anak, kadang-kadang guru agak sedikit, anak-anak sedikit bandel karena dicubit sedikit, kemudian dilaporkan, sudah dipanggil ke polisi. Nah, kemudian juga mungkin ya kepala sekolah dengan pengelolaan dana BOS itu kan banyak juga orang melirik di situ sehingga ya harus direpotkan terus dengan undangan-undangan. Jadi saya pikir ini juga berpengaruh. Misalnya kan ada kawan saya cerita ada anak cukup bandel anaknya. Kalau mereka bilang bukan bandel ya, terlalu aktif. Jadi ketika ditegur ya dibilang sama anak-anak itu, mau pukul saya ya? Sudah banyak duit. Jadi dia tahu bahwa kalau dicubit, itu bermasalah gurunya. Ya, sehingga, guru-guru ini, ya cenderung membiarkan, ya sudahlah daripada dia bermasalah. Dan sebenarnya bukan tidak perhatian, tapi kan, ya anaknya kan cukup aktif, cukup agresif misalnya. Kalau mau dibatasi, mau dibatasi agak sedikit tegas nanti bermasalah, ya sudah dibiarkan saja. Nah, karena dibiarkan seperti itu akhirnya kan dia harusnya kan guru mengarahkan anak-anak itu supaya baik ya. Nah, kalau guru sudah tidak pedulinya, bagaimana jadi anak-anak tersebut. Nah, ini kan maksudnya hal seperti itu juga kita sampaikan bagaimana kalau terjadi seperti itu ya. Dan selama kami MOU ini ada beberapa yang
mendapatkan laporan, kita terjunkan tim investigasi, kemudian ya kita cari solusi supaya guru juga mungkin ada miskomunikasi kadang-kadang dengan dunia sekarang, kadang-kadang ya medsos, kadang-kadang taruh di medsos muncul viral, jadi itu membuat guru dunia pendidikan tidak nyaman, dan itu sangat berpengaruh terhadap kualitas mutu pendidikan itu. Oke, Anda melihat dari sisi guru dan dari sisi melihat bagaimana konteks dunia pendidikan, misalnya banyak terjadi case yang tadi ya. Terus apa yang dilakukan Dinas Pendidikan? Maksudnya? Apa yang dilakukan dengan kasus yang Anda sampaikan tadi? Apa yang sudah Dinas lakukan jadi untuk mengurangi kasus yang seperti itu? Itulah yang dilakukan dunia pendidikan. Kan banyak persoalan dunia pendidikan. Ya, persoalan kan banyak nih. Itulah maksudnya ini kan. Ini kan Dinas Pendidikan sekarang kan lagi berbenah nih. Jadi misal begini ya, Pak Al-Kudri itu kan baru berapa tahun jadi Dinas Pendidikan. Sebelumnya kan orang lain. Nah, ketika masuk ini kan. Tapi beliau kan udah masa Pak Nova juga beliau. Apanya? Dinas Pendidikan. Iyalah, kan belum terlalu lama. Jadi begini dia. Ini persoalan banyak di dalam Dinas Pendidikan. Jadi untuk istilahnya gini, kalau orang sakit itu sakitnya parah. Jadi kan kalau sakit parah itu untuk mengobati itu kan butuh waktu dia. Ini seperti ini juga. Butuh waktu atau Anda tidak mengakui kapasitas memang Pak Al-Kudri memang nggak layak menjadi Kadis Pendidikan Aceh. Karena begini, kita ngomongin data nih sekarang Bang Safar ya. Ini terkait yang dikontrakan oleh pengamat pendidikan. Yang pertama, secara patah mutu pendidikan Aceh 10 tahun terakhir dibandingkan provinsi lain itu mendapatkan peringkat 24. Ini adalah bukti kebobrokan memang belum siap menjadi Kadis Pendidikan Aceh. Kemudian fakta di Restra Dinas Pendidikan Aceh target 80% misalnya guru tersertifikasi, tapi kebanyakan baru 43% itu realisasinya. Kemudian pembangunan database ya, itu di tahun 2017 realitasnya Telkomdik juga belum memiliki database pendidikan yang terintegrasi antara data Dapodi sekolah yang terkorelasi dengan neraca pendidikan. Itu kan udah ada di program-program Dinas Pendidikan, tapi tidak ada terrealisasi. Kemudian yang paling parah ini misalnya, ini host cuman melihat dari kontranya pengamat ya, pemirsa PTM, integritas dan komitmen Kadis dipertanyakan karena pulus proyek pendidikan. Nah ini faktanya misalnya tentang proyek pembuatan wastafel yang memang merugikan 40M, dugaan proyek mobiler gagal bayar tahun 2020 dan puluhan miliar pengadaan mobil dinas pendidikan. Nah ini kan otomatis yang bukan ranah kerjanya Dinas Pendidikan itu dikerjain loh. Nah, ini yang Abang harus melihat dari Dinas Pendidikan seperti apa. Jadi begini dia. Nah, ini kadang-kadang kita kan harus melihat secara komprehensif. Mungkin orang kan melihat dari luar ya, seperti itu. Kadang begitu ada anggaran di Dinas Pendidikan seolah disebut Dinas Pendidikan. Jadi nanti mungkin ini perlu juga di sini diundang Dinas Kadis Pendidikannya supaya lebih detail dia jelaskan. Mau nggak Kadisnya datang? Nanti harus mau dong menjelaskan, harus mau dong. Ini harus masuk dari era ya. Harus mau dong. Saya nanti akan sampaikan ke Pak Kadis. Pak Kadis harus hadir supaya begini dia, supaya jelas terang benderang. Misalnya seperti kasus wastafel. Nah, wastafel ada persoalan yang saya tahu itu kan itu dana pokir. Dana pokir yang kalau saya rasa itu belum sebelum Pak Al-Kudri itu dana yang menjadi persoalan itu sebelum itu. Dan terakhir waktu Pak Al-Kudri ada juga dana pokir untuk wastafel juga. Dan ketika dilihat oleh Pak Kadis ini nggak mungkin dieksekusi ini. Ini berbahaya, makanya tidak direalisasi. Tapi kan ini udah di tangan KPK. Masih diselidiki KPK. Itulah yang diselidiki KPK itu kan ada yang lain lagi. Kemudian ada juga yang namanya gagal tender tadi, yang tidak ditender karena memang melihat ini potensi bermasalah. Karena begini dia. Jadi kan kenapa hal seperti ini juga kita juga memberi asistensi. Kenapa? Di Dinas Pendidikan juga akan bekerja sama, bukan hanya dengan kami ya untuk bantuan hukum. Dinas Pendidikan juga bekerja sama dengan Gerak. Gerak juga memberikan asistensi terhadap beberapa hal. Mungkin Pak Kadis Pendidikan juga kalau ada masalah seperti itu juga mengundang Gerak untuk berdiskusi seperti apa. Jadi kebijakannya itu dirembukkan dengan orang yang memang expert di bidangnya. Jadi tidak serta-merta juga. Misalnya saya kan masalah-masalah itu kan cuma dengar sekilas aja yang saya tahu ya. Misal dana wastafel dan segala macam itu. Jadi bukan tidak ada diskusi. Kemudian juga yang dikatakan tadi banyak nih. Ini banyak nih dana sertifikasi guru kan dari sekian ratus baru realisasi sekarang. Ini banyak. Sekarang pertanyaannya
semua yang kita bicarakan itu tadi, yang kita inginkan tadi, itu semua itu kan apakah terjadi dengan sendirinya? Itu perlu uang. Itu perlu uang. Nah sekarang persoalannya, sudah adakah, mencukupikah uang itu? Oke, Anda bilang 3 triliun. 3 triliun dana pendidikan, ya. Itu di dalam tahun ini aja 3 triliun. Apakah itu nggak cukup dibandingkan provinsi lain loh? Hanya 1 triliun, tapi indeks prestasinya meningkat. Jadi begini dia. Dalam undang-undang, ya dana pendidikan itu 20% dari APBD di luar gaji. Di luar gaji ya, di luar gaji. Nah sekarang saya tanya, berapa APBD kita tahun lalu? APBA kita berapa tahun lalu? Ya. Kemudian misalnya sekarang kalau tahun ini kalau saya nggak salah 2,6 triliun. 2,6 triliun. Ya, hampir 2,6 triliun itu kalau saya nggak salah 1,2 triliun itu gaji. Bayar gaji, itu harusnya di luar gaji. Nah sekarang itu makanya itu kita harus membenahi dunia pendidikan itu dari hulu sampai hilir. Dari proses penganggaran, ini coba baca undang-undangnya itu. Undang-undang mengatakan 20% di luar gaji, tapi sekarang include gaji. Include dana, semua dana-dana yang harusnya tidak masuk dalam 20% itu masuk. Sehingga dana gaji berapa, dana ini berapa. Kalau dilihat dana program, itu perlu kita bedah sebenarnya. Biar tahu sebenarnya, biar kita bedah. Dan ini sudah pernah kita bicarakan dulu. Saya sudah pernah bicarakan waktu ada hadir dari Komisi 6 ada juga. Jadi sebenarnya orang melihat di 3 triliun, besar 3 triliun, ya betul. Orang nggak melihat itu hampir lebih dari setengah itu bayar gaji guru. Jadi setengah lagi program sebagian lagi pokir. Jadi sebenarnya berapa realisasinya anggaran itu? Anggaran itu berapa sebenarnya? Yang kita bicarakan dana sertifikasi berapa? Yang harusnya kita sertifikasi 100.000 baru ada 20.000. Yang harusnya ini harusnya semua perlu uang. Tapi uangnya di mana? Jangan dilihat gelondongan 3 triliun. Tapi coba bedah anggaran 3 triliun itu apa saja. Nah ini orang nggak melihat. Dia lihat wah 3 triliun. Kalau daerah lain mungkin 1 triliun. Iya, dana pendidikan khusus 1 triliun. Kita 3 triliun, kita bedah-bedah lagi, itu nggak ada apa-apanya itu. Nah, itu persoalan sebenarnya. Itu di hulu ya. Belum lagi di hilir, belum lagi penataan sumber daya manusia. Nah, makanya Dinas Pendidikan kan melakukan berbagai upaya sebenarnya. Termasuk juga ini bagaimana ya. Ada SMK Migas kita, ada kita dunia migas. Bagaimana anak-anak migas kita ini bisa anak-anak SMK kita bisa bekerja di dunia migas. Makanya bermitralah, bekerja samalah dengan Badan Pengelola Migas Aceh BPMA untuk mensupport membangun SMK Migas. Ada 2 SMK Migas di Aceh Timur dan di Aceh Utara. Nah, ini sudah ada MOU, sudah dibentuk tim untuk penyusunan kurikulum terpadu. Kemudian juga anak-anak nanti anak-anak SMK kita yang dulunya nggak bisa magang di perusahaan migas sekarang udah bisa nanti. Nah, nanti kita akan ini lagi dibuat jadwal kerjanya, termasuk saya dengar ini ada beberapa anak SMK Migas yang akan masuk magang ke perusahaan migas nanti, anak SMK. Nah, ya Pak Kadis saya dengar itu berharap supaya bisa dilepaskan anak-anak magang ini oleh gubernur ke perusahaan migas. Ada 100 lebih anak-anak SMK kita. Nah, kalau dulu kan ada di Aceh Timur itu saya dengar anak SMK Migas dia prakteknya di Aceh Barat itu di tempat ayak-ayak itu besi. Jadi nggak matching dia. Nah, ini kan itu yang dilakukan. Kemudian kami sudah pergi ke SMK Migas. Nggak ada apa-apanya. Nggak ngerti. Malah di Aceh Utara itu siswanya kelas 1 ada, kelas 3 ada, kelas 2 kosong. Nggak ada siswanya, karena memang tidak menarik dunia migas. Karena kalau kami lihat, nggak ada apa-apanya, fasilitas nggak ada apa-apanya. Nah, dengan adanya kemarin BPMA juga sudah berkunjung ke sana, nanti sudah berkomitmen bersama, ini harus kita benahi. Kami akan siap membantu. BPMA siap membantu. Mungkin nanti mereka akan sampaikan ke perusahaan migas untuk membantu SMK yang ada di Aceh. Kemudian anak-anak juga bisa magang di perusahaan migas. Kemudian selain mereka nanti lulus dapat ijazah juga ada sertifikat pendamping nanti yang mereka nanti bisa setelah lulus bisa bekerja di tempat yang lain. Nah, ini kan bagian yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Satu lagi kemarin sudah atau lagi sedang proses direncanakan? Sudah berjalan nih, sudah berjalan. MOU sudah berjalan, timnya sudah dibentuk. Ini kan program-program kerja sedang disusun dan ini mungkin harus segera direalisasikan. Nah, mungkin tahun depan, tahun ini lagi penyusunan program, kemudian karena program itu kan
perlu penganggaran nanti. Mungkin melalui BPMA nanti akan disampaikan ke perusahaan migas supaya nanti anggarannya bisa disupport dari perusahaan migas, bukan dari APBA. Bayangkan, itulah yang begitulah Dinas Pendidikan itu berupaya untuk bagaimana memperkuat pendidikan. Kemudian satu lagi bagaimana sekarang kan banyak kritikan nih tentang generasi kita semacam agak miss dengan syariat Islam. Kenapa? Kurikulum kita kan belum berbasis syariat Islam. Nah, kemarin sudah melakukan MOU dengan Ikatan Sarjana Alumni Daya. Sudah melakukan MOU bertiga, ada Dinas Syariat Islam, ada Ikatan Sarjana Alumni Daya, ada Dinas Pendidikan. Nah, meminta kawan-kawan dari ISAT itu untuk menyusun modul tentang kurikulum syariat Islam. Jadi nanti akan dipadukan dengan kurikulum umum, sehingga itu menjadi kurikulum terpadu terintegrasi dengan syariat Islam. Dan ini supaya kurikulum kita itu berbeda. Kurikulum kita itu berbeda di tempat yang lain, tapi selain kurikulum umum juga berbasis syariat Islam yang modulnya sedang disusun oleh kawan-kawan ISAN. Nah, sampai sebegitulah yang dipikirkan. Jadi itu yang hal-hal yang memang di tengah dinamika ada persoalan internal mungkin, tapi ini tetap berjalan Bukan terus. masalah persoalan internal ini, Bang Safar, tapi terkait tentang kualitas dengan hasil di media yang memang diberitakan data, statistik yang memang menunjukkan tentang persentase, misalnya mutu pendidikan Aceh itu rendah. Itu kan ruang lingkup kerjanya dinas. Istilahnya mau apa? Apakah misalnya hanya fokus ke SMK, bagaimana SMA? Apakah hanya fokus kepada guru, bagaimana infrastruktur? Apakah fokus ke situ? Kan nggak seperti itu, tapi ruang lingkup keseluruhan. Nah, bagaimana Anda bisa menjawab nih, Bang Safar, terkait tentang trust masyarakat terhadap Kadis ini? Karena udah beberapa kali di demo, beberapa tahun lalu juga di demo disuruh turun, copot. Pengkritik juga copot dinas. Karena nggak dianggap loyalitas dan sempat komunikasi terjadi miskomunikasi, menyalahkan guru yang nggak bekerja. Ini seperti apa? Jadi saya lucu juga kadang-kadang. Memang ya luas sekali dia dunia pendidikan itu ya ke persoalannya. Pertama di hulu tadi kan saya katakan ada persoalan penganggaran ya. Kemudian juga ya banyak program-program yang harusnya itu untuk bisa dilakukan peningkatan mutu. Tapi kan program itu nggak bisa jalan, nggak bisa dilakukan karena tidak ada anggaran. Itu persoalan yang utama. Tapi ada juga mengatakan dengan jumlah anggarannya sebegitu besar, misalnya 2,6 triliun, itu besar tuh Bang. Besar kalau itu semuanya itu memang untuk program. Semua untuk program. Kan saya dikatakan 2,6, 1,2 itu gaji. Harusnya nggak boleh masuk dong untuk gaji. Karena undang-undang mengatakan 20% dana pendidikan itu 20% dari APBA di luar gaji. Tapi ini include dengan gaji. Sehingga setengahnya itu belum lagi belanja rutin. Kalau kita bicara program untuk meningkatkan mutu pendidikan, coba kita bedah berapa duitnya. Sekarang bicara infrastruktur lagi. Ini bukan hanya bicara infrastruktur, bicara juga motivasi siswa. Itu persoalan juga. Jangan kita lihat SMA itu di Banda Aceh juga. Coba kita lihat di luar Aceh itu. Kami kan sudah ada 1-2 sekolah yang kami kunjungi. Ada anak-anak yang kadang-kadang ya kondisi memang keluarga tidak mampu. Kadang-kadang motivasi untuk sekolah itu rendah. Sehingga kadang-kadang kami selalu saya dengan tim dari Yara ini saya sampaikan kalau ada waktu kalian coba komunikasi dengan kepala-kepala sekolah, minta waktu menjadi pembina upacara, menjadi guru tamu. Ya guru tamu itu untuk memotivasi siswa supaya mereka benar-benar ketika sekolah itu mau melanjutkan kuliahnya. Jadi motivasi banyak juga persoalannya. Jadi sehingga kalau siswa kami gini, untuk apa lagi sekolah? Ya, jadi kalau dia tidak ada motivasi untuk sekolah lagi, otomatis dia pikir ya yang penting lulus saja. Dan ini kan harusnya kalau dia ingin ini mau kuliah, tentu dia lebih belajar lagi. Oke, dalam hal itu apakah Dinas Pendidikan sudah melakukan misalnya kolaborasi dengan BPSDM dengan terkait tentang beasiswa misalnya guru-guru? Karena guru selama ini hanya di ibu kota, kalau yang sedang terpencil nggak tergadaikan seperti itu. Nggak ada yang ngurus terpencil. Udah nggak merata sistem pendidikan kita seluruh 23 kabupaten kota? Nggak bisa jawab kan? Bukan, BPSDM maksudnya
LPSDM itu kan lagi beasiswa. Iya. Itu kan sudah beasiswa kan sudah tingkat sarjana. Itu kan kalau beasiswa SMA itu ada di Dinas Pendidikan itu ada, dan itu ada uploadnya. Itu ada uploadnya. Makanya saya pikir kalau bicara ini memang harus ada sesi khusus untuk bicara tentang upload anggaran pendidikan. Itu penting. Ya, karena semua yang kita inginkan tanpa dukungan dari, misalnya kita mau bangun sekolah yang bagus, kalau nggak dari gimana kita bangun? Contoh kecil sekarang begini ya, kita selalu mengkritik ini dinas syariah Islam kurang maksimal. Sasarannya dinas syariah Islam seolah nggak ada kerja. Kalau kita tanya kenapa dinas syariah seperti ini, anggaran kami cuma untuk beli musola aja, sejadah, kemudian beli percetakan Quran aja, dan lain nggak ada. Mau bangun rumah dai aja nggak ada duit kami. Jadi bagaimana dinas syariah Islam yang memang lembaga khusus yang harusnya diplot anggaran khusus ini nggak ada anggaran juga. Majelis adat juga begitu. Dinas pendidikan juga seperti itu. Nah, maksudnya dari situlah kalau kita keinginannya besar tanpa dukungan anggaran yang besar, itu mimpi. Jadi berapa butuh anggaran untuk dinas pendidikan untuk mencapai mutu pendidikan? Itu mungkin tanya sama Pak Kadis Pendidikan. Dia kan begini ini apa ya program kerja dia tahun depan apa saja. Dia yang paham misalnya, saya ingin bangun sekolah boarding, 20 sekolah boarding misalnya di Aceh. Satu sekolah boarding sekian. Dan nanti disampaikan programnya, nanti sampaikan ke DPR nanti. Kalau DPR sepakat ya sudah, kalau kita mau memperkuat dinas pendidikan, oke, kasih dana pendidikan yang lumayan besar. Untuk dinas pendidikan supaya pendidikan kita bagus. Ini kan coba kita lihat. Tapi katanya di tubuh dinas pendidikan sudah dibentuk 20 tim ahli nih. Apa nih kerja tim ahlinya? Kalau memang bukan katanya, ini nggak boleh kita bilang katanya. Saya nggak tahu ya tenaga ahli itu, saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti karena saya bukan tenaga ahli. Persoalan nanti dinas pendidikan dan tenaga ahli itu tergantung kebutuhan. Karena begini dia, saya ini kadang-kadang di kantor ini ada yang pengacara saya butuh. Ada yang saya butuh bukan pengacara, ada tim yang lain. Tapi semua saya rekrut karena saya butuh. Jadi kalau melihat tenaga ahli itu, jangan melihat dari perspektif kita. Harus melihat dari perspektif orang yang membutuhkan. Ya, saya misalnya, saya kadang-kadang orang melihat orang misalnya supir, untuk apa supirnya? Bagi orang nggak penting supir, tapi saya perlu supir. Karena kebutuhan saya itu. Jadi kalau seperti tenaga ahli begitu juga. Seperti gubernur, tim kerja gubernur misalnya. Gubernur perlu tim kerjanya. Jadi pendidikan Aceh memprihatinkan, Yara beri bantuan hukum. Bantuan hukum seperti apa nih sifatnya nih Bang Safar? Ya, jadi kan bantuan hukumnya begini. Kalau ada yang bermasalah secara hukum, nah kita akan bantu. Misalnya guru misalnya ada ribut misalnya dengan siswa, ada dilaporkan, kita akan beri pendampingan hukum. Mungkin kita akan coba mediasi, kita sarankan penggunaan jalur kanun peradilan adat kalaupun memungkinkan. Mekanisme banyak hal. Artinya begini dia, tugas kami adalah melakukan advokasi, meredam mengeliminir berbagai persoalan hukum yang ada di Dinas Pendidikan semampu kami. Karena kan MOU ini kan kolaborasi. Jadi kami juga ya selaku orang Aceh, saya juga punya tim ya kan. Saya juga harus memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan. Jadi saya juga harus berkontribusi. Jadi begini dia, kita kritik aja tapi tidak kontribusi. Nah ini juga salah. Ya, paling selemah-lemahnya beginilah. Menurut saya selemah-lemahnya itu walaupun kita kritik, walaupun kita nggak kontribusi lain, kontribusi ide sajalah. Kontribusi ide lah. Jangan-jangan yang pengkritik ini memang tidak pernah diajak untuk membangun gagasan. Bagaimana Anda bisa melihat pengkritik seperti itu, Bang Safar? Bukan. Dan begini dia. Makanya kan begini. Saya dari awal kan saya cerita. Saya melihat itu. Kemudian saya minta, saya buat surat, saya minta waktu Pak Kadis mohon audiensi ini. Kemudian ditelepon sama timnya Dinas Pendidikan, dijadwalkan bertemu. Berdiskusi dulu. Kecuali mungkin saya sudah menyurati, minta waktu tidak dilayani. Kemudian kita kasih saran, masukan melalui surat juga tidak diabaikan juga. Baru saya akan bicara di ruang publik. Misalnya seperti acara seperti ini, seperti di media massa. Itu kita akan bicara seperti itu. Nah ini kan saya nggak tahu ya. Saya kritik itu menurut saya kontribusi, tapi juga kasih juga solusi. Nah masa perlu juga kritik itu? Karena saya lihat ya, Pak Kudri ini, saya juga sering, misalnya walaupun kita bermitra, saya sering juga
berdebat kecil. Maksudnya, oh ini nggak betul Pak ini. Jadi kita memberikan motivasi dan kontribusi. Jadi bukan hanya mengkritik saja, bukan. Karena kan beliau sudah minta Anda bantuan hukum dari Anda, jadi nggak mungkin lah. Bukan minta, ini bukan minta bantuan hukum, bukan ya. Ini namanya... Tadi Anda awalnya dibilang diminta. Bukan, saya yang menawarkan. Dan disetujui. Ya, namanya kan dia jadi partner. Kan begini dia, namanya kan orang kan, oh ini menurut dia kan, oh ini kami juga butuh. Tapi kami nggak ada uang ya, nggak apa-apa Pak, kami nggak perlu tahu. Kami juga ada anggaran sendiri ya, kami juga semampu kami ya, namanya juga kan MOU kita. Bang Safar juga menjadi advokat rakyat loh, maksudnya masyarakat juga. Jadi artinya ini Anda harus independen untuk menjawab. Oke, untuk closing statement nih Bang Bang Safar, sorry. Karena ini sangat sulit sebenarnya saya untuk menentukan narasumber ini, karena kalau misalnya dibilang pro Kades juga nggak pro Kades nih. Kalau misalnya kontra juga nggak tahu cara kontra seperti apa. Tetapi intinya Bang Safar, satu misalnya untuk closing statement silakan sampaikan mungkin ke ini kan Anda mau menjawab nih, saya yang kontra. Silakan untuk membela dinas pendidikan, silahkan sampaikan. Ini bukan membela dinas pendidikan. Saya pikir ya, itu semua bukan hanya pendidikan semua. Kalau saya berkritik kan bukan hanya pendidikan, saya kritik dulu ya. Saya selalu mengkritisi kebijakan pemerintah apapun itu. Dan mungkin kawan-kawan yang mungkin melihat lebih spesifik ke dinas pendidikan, saya sepakat juga kritik-kritikan itu seperti itu. Yang penting kan berbasis argumentasi, berbasis data. Jangan begini, jangan nanti kritik, apalagi di ruang publik. Kritikannya tanpa berbasis data. Misalnya mengatakan di dinas pendidikan ini saya dengar ada pungli, ada korupsi. Nah, kalau nanti ditanya sama orang, buktinya apa saya menuding di dinas pendidikan ada korupsi, ada pungli? Apa? Ya saya kan harus membuktikan. Jadi maksudnya hal seperti itu kan harus kita hindari. Kalau kita mau menyampaikan di ruang publik, kita harus sesuatu yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita pertanggungjawabkan. Oke. Nah, jadi maksud saya, kritikan itu boleh, tidak masalah. Dan itu sehat kritikan itu. Tapi harus berbasis dengan data-data. Dan memang kalau bisa itu konstruktif. Ya, kritikan sekaligus ada solusinya. Tapi menarik nih, karena Anda bilang tadi tidak mengkritik Pak Kades, tapi mengkritik mulai dari pemerintahnya. Teringat kata Pak Taufik ya, ikan busuk mulai dari kepalanya. Jadi kalau seandainya, ini kita nggak bilang pemimpinnya busuk ya, tetapi itu ilustrasi. Jadi oke, untuk closing statement nih Bang Safar, silakan mungkin sampaikan ke pemirsa PETA sekali lagi. Ya. Nah, kalau saya begini ya, ini khusus dunia pendidikan. Ayo kawan-kawan, kita berkontribusi untuk bersama kita memikirkan, kita tahu bersama bahwa dunia pendidikan kita ini tidak baik-baik saja. Sekarang kita rapatkan barisan dengan pengetahuan dan kita masing-masing, informasi yang kita kasih masing-masing. Ayo sekarang kita perbaiki, kita kolaborasi untuk meningkatkan mutu pendidikan kita supaya menjadi yang terbaik di Indonesia. Baik, terima kasih Bang Safar atas waktunya. Baik, pemirsa PTM di rumah, tonton terus podcast PTM di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru terkait persoalan di Aceh. Like, share, dan subscribe juga. Dan saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.